Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang layanan kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu pengertian kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di luar struktur program pendidikan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran. Bisa untuk memperkaya dan memperluas wawasan dan kemampuan. Kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan bimbingan dan konseling untuk membantu mengembangkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka dalam melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya seperti kegiatan pramuka, sanggar tari, kegiatan PMR, dan banyak lain-lain kegiatan. Yang kedua yaitu ada tujuan dan fungsi pelaksanaan ekstrakurikuler. Visi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler adalah perkembangan potensi, bakat, dan minat peserta didik secara optimal, serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dan kebahagiaan yang berguna untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Sedangkan tujuan kegiatan ekstrakurikuler, adapun 5 tujuan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu menyediakan dan menyalurkan sejumlah kegiatan yang bermanfaat yang dapat dipilih oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat mereka. Yang kedua yaitu menyelenggarakan kegiatan yang memberikan kesempatan peserta didik mengekspresikan diri secara bebas melalui kegiatan mandiri atau kelompok. Yang ketiga yaitu melatih sikap disiplin, kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Yang keempat yaitu mengembangkan etika dan akhlak. Yang kelima yaitu ada mengembangkan sensitivitas peserta didik dalam melihat persoalan-persoalan sosial keagamaan. Yang kelima yaitu ada mengembangkan aktivitas peserta didik dalam melihat persoalan-persoalan sosial keagamaan, budaya, hingga menjadikan insan dan produktif terhadap permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu ada manfaat kegiatan ekstrakurikuler. Adapun beberapa manfaat dari kegiatan ekstrakurikuler, yang pertama, peserta didik dapat terlatih dalam kegiatan organisasi seperti dapat pengalaman, dapat pelajaran, dapat ilmu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua yaitu peserta didik berlatih dalam perencanaan suatu kegiatan. Yang ketiga, peserta didik dapat melatih diri sebagai seorang pemimpin. Yang keempat, peserta didik dapat melatih diri bagaimana berinteraksi dengan kegiatan luar sekolah seperti berkemah, menjelajah, dan banyak lainnya. Yang lima yaitu peserta didik dapat melatih keterampilan untuk dapat berkembang. Yang keenam, peserta didik dapat melatih bagaimana cara menghargai orang lain baik dari segi kelebihan maupun kekurangan. Dengan kita ikut kegiatan ekstrakurikuler, banyak motivasi yang diberikan kepada pembimbing agar kita menjadi orang yang lebih baik. Yang ketujuh, peserta didik dapat melatih kegiatan bagaimana berinteraksi dan membuat relasi yang baik dengan orang lain. Yang ke-8, peserta didik yang serius dan rutin melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler tanpa mengabaikan kegiatan ekstrakurikuler, niscaya akan diperoleh Yang ke-8, peserta didik yang serius dan rutin melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler tanpa mengabaikan kegiatan ekstrakurikuler, niscaya akan diperoleh manfaat kegiatan tersebut terhadap kegiatan ekstrakurikuler. Banyak mendapat pelajaran-pelajaran dan motivasi dan pengalaman juga dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya ada juga prinsip-prinsip dalam kegiatan ekstrakurikuler. Adapun prinsip-prinsip dalam kegiatan ekstrakurikuler terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu individual, yang kedua yaitu ada pilihan,
Yang ketiga yaitu ketertiban aktif, yang keempat menyenangkan, yang kelima etos kerja. Baiklah, yang pertama yaitu ada individual. Individual yaitu prinsip kegiatan ekskul yang sesuai dengan potensi, bakat, dan minat. Dengan kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kita harus memiliki potensi dan juga bakat kita dan minat kita dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua yaitu pilihan. Pilihan yaitu prinsip kegiatan ekskul yang sesuai dengan keinginan dan diikuti secara sukarela. Yang kedua yaitu ada pilihan. Pilihan yaitu prinsip kegiatan ekskul yang sesuai dengan keinginan dan diikuti secara sukarela oleh peserta didik. Peserta didik yang memilih kegiatan ekskul secara sukarela yang sesuai dengan pilihan dan keinginannya tanpa dipaksa oleh pendidik. Yang ketiga yaitu ada ketertiban aktif. Dari ketertiban aktif dalam ekstrakurikuler, kita harus tekun dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Tidak boleh bolos-bolos atau tidak boleh sering-sering tidak melaksanakan ekstrakurikuler. Cuma ilmu tadi itu tidak akan dapat. Yang keempat yaitu ada menyenangkan. Dalam kegiatan ekstrakurikuler itu dapat sekali hal-hal yang menyenangkan. Sepertinya kegiatan ekskul langsung. Keempat yaitu ada menyenangkan dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, yaitu prinsip kegiatan ekskul dalam suasana yang disukai dan mengembirakan peserta didik. Prinsip ini tentu akan menjadi suatu tantangan bagi peserta didik supaya mereka dapat mengemas kegiatan ekskul tersebut secara benar-benar menjadikan sesuatu yang menarik. Contohnya seperti permainan-permainan yang menarik dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima yaitu ada etos kerja. Etos kerja yaitu prinsip kegiatan ekskul yang membangun semangat peserta didik untuk bekerja sama dengan baik dan berhasil. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu ada krida. Yang kedua ada karya ilmiah, yang ketiga ada latihan atau lomba, yang keempat ada seminar. Yang pertama yaitu ada krida, meliputi kepramukaan, latihan dasar kepemimpinan siswa. Palang Merah Remaja atau PMR, pasukan penggemar bendera, usaha kesehatan sekolah atau UKS, warung kantin sekolah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada karya ilmiah. Karya ilmiah meliputi kegiatan ilmiah remaja atau KIR, kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik seperti matematika, bahasa Inggris, penelitian, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada latihan atau lomba. Latihan lomba keberkatan atau prestasi meliputi pengembangan bakat seperti olahraga, seni, budaya, cinta alam, jurnalistik, keagamaan, band, vokal, grup, fotografer, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat yaitu ada seminar. Seminar seperti lokarya dan pamer atau bajar dengan substansi antara lain karir, pendidikan, kesehatan, perlindungan HAM, keagamaan, seni budaya, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Adapun beberapa bentuk-bentuk kegiatan dalam ekstrakurikuler, yang pertama yaitu ada bentuk individual, yang kedua ada bentuk kelompok, yang ketiga ada bentuk klasikal, yang keempat ada bentuk gabungan, yang kelima ada bentuk lapangan. Yang pertama yaitu bentuk individual, artinya kegiatan ekskul yang dilakukan secara sendiri, contohnya seperti melukis. Yang kedua yaitu ada bentuk kelompok, artinya kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan secara sendiri, harus butuh orang lain untuk melaksanakannya, seperti bola voli, sepak bola, menari, dan banyak kegiatan lainnya. Yang ketiga yaitu ada klasikal, artinya kegiatan ekskul dilakukan secara
klasikal, contohnya kegiatan masing-masing kelas memiliki kegiatan yang spesifik yang berbeda-beda dengan kelas yang lain, seperti lomba kelas A dengan kelas B dan kelas lainnya. Yang keempat yaitu ada gabungan atau antar kelas, artinya kegiatan ekskul lebih efektif kalau dilakukan secara gabungan, seperti kegiatan bagaimana cara membuat karya ilmiah. Yang kelima yaitu ada lapangan. Kegiatan lapangan artinya membentuk kegiatan ekskul dapat dilakukan dengan model di dalam sekolah atau di luar sekolah. Selanjutnya juga ada sumbangan kegiatan ekstrakurikuler, bahwa kegiatan ekstrakurikuler tersebut hendaknya memiliki nilai yang positif. Berikut adapun nilai-nilai positif dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Yang pertama yaitu ada kontribusi terhadap peserta didik, contoh seperti memberi kesempatan untuk membangun dan mengembangkan bakat serta minat yang baru. Yang kedua yaitu ada kontribusi terhadap meningkatkan kurikulum, contohnya seperti melengkapi dan memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Diintegrasikan dengan kurikulum, menambahkan kesempatan untuk membimbing dengan baik. Individu mampu termotivasi mencapai pembelajaran sekolah secara optimal. Yang ketiga yaitu ada kontribusi terhadap masyarakat. Yang pertama sebagai sarana untuk mempromosikan sekolah. Yang kedua untuk meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang ketiga untuk meningkatkan minat masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah. Yang selanjutnya untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan sekolah untuk masyarakat. Selanjutnya yaitu ada sebab tidak melaksanakan ekstrakurikuler. Dan tidak semua sekolah dapat melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dengan baik. Walaupun hampir semua sekolah telah memiliki ekstrakurikuler wajib seperti pramuka, masih saja terdapat kendala yang menyebabkan kegiatan ekstrakurikuler menjadi kurang maksimal. Ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang harus dipahami oleh orang tua, di antara lain sebagai berikut. 1. Kurangnya dukungan orang tua murid. Yang kedua, memerlukan biaya cukup besar. Yang ketiga, lokasi sekolah yang sangat jauh dari rumah sehingga tidak bisa melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, kondisi keluarga yang mengharuskan anak membantu orang tua setelah pulang sekolah. Yang kelima, kurang dukungan dari sekolah. Yang keenam, kurang. Baiklah, sekian dari video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.